Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas R8I tahun 2016 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI ingin mempresentasikan seputar produk kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Firly Alicia di bagian pengemasan. Selanjutnya Dewi Anggraini Sukawati di bagian pemasaran dan Silmi Kava di bagian produksi. Masyarakat Indonesia tentunya tidak asing dengan jajanan pasar yang satu ini, salah satunya risol. Risol ini baik dikonsumsi untuk cemilan, acara formal, dan non-formal. Risol ini selain rasanya yang enak dan lezat, harganya pun terjangkau dan mudah didapatkan seperti di warung, di pasar tradisional, di kantin sekolah, ataupun online shop. Nah, isian risol tersebut berupa sayuran seperti kentang dan wortel. Mungkin masyarakat sekarang itu mulai bosan dengan risol isi sayuran saja. Nah, maka dari itu kelompok kami mempunyai ide untuk membuat risol isi cumi dan suiran ayam. Nah, untuk pencinta pedas tidak perlu khawatir karena risol yang kami tawarkan ini itu menggunakan cabai pilihan, rasanya yang pedas dan membuat kalian ketagihan. Mercon merupakan produk makanan ringan berupa pastry dengan isian yang dibungkus dadah, setelah itu digoreng, lalu dilapisi dengan tepung panir dan kocokan telur ayam. Kami membuat dua varian risol. Yang pertama risol isi ayam, yang kedua risol cumi. Risol isi ayam itu sendiri terdiri dari suiran ayam dan sambal. Yang kedua risol cumi yang terdiri dari risol isian cumi, potongan besar cumi dan sambal. Pembagian hasil itu sendiri dibagi rata untuk 3 orang setiap bulannya dengan catatan modal telah kembali. Halo, saya Dewi Anggraini Sukawati dari bagian pemasaran. Saya akan melanjutkan analisis SWOT yang sebelumnya disampaikan oleh Silmi Kava. Saya akan menjelaskan mengenai peluang dan ancaman usaha. Peluang dari usaha kami terdiri dari 3. Yang pertama, masyarakat Indonesia sangat menyukai masakan pedas. Yang kedua, kami sudah bekerja sama dengan supplier bahan baku, sehingga tidak perlu khawatir akan kehabisan bahan baku. Dan yang terakhir, jangkauan konsumen kami sudah sangat luas, dikarenakan pemasaran yang dapat dilakukan melalui offline dan online. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ancaman dari usaha kami. Ancaman dari usaha kami terdiri dari 2. Yang pertama, adanya persaingan dari produk sejenis. Dan yang kedua, naiknya harga bahan baku yang mengakibatkan naiknya harga produk kami. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemasaran. Wilayah pemasaran kami berada di wilayah DKI Jakarta, terutama di Mampang, Tanjung Barat, dan Ciracas. Sementara untuk target pemasaran, kami menargetkan untuk pencinta masakan pedas, pecinta olahan ayam dan seafood, dan masyarakat wilayah DKI Jakarta pada umumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan dalam berbisnis risoles. Sebelumnya, jika kita ingin memulai bisnis, kita harus mempunyai keberanian dalam mengambil resiko kerugian. Walaupun dalam berbisnis sekarang itu sudah sangat menjamur ya kuliner dari offline ataupun online, tapi bukan berarti kita tidak memiliki peluang usaha. Justru kita dari situ terus mencoba, karena sudah sangat mudah ya dalam berjualan, misalkan melalui medsos atau seperti apa. Oke, saya tidak ingin banyak bicara tentang itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulannya. Pertama, dari peluang bisnis risoles ini, bahan yang didapatkan itu sangat mudah. Dengan modal yang tidak terlalu mahal, kita sudah bisa membuat usaha risoles yang
kita isi dengan varian apa saja sesuai dengan ide kita. Jika kita dapat ide baru untuk isi variannya, kita bisa berinovasi lebih tinggi lagi untuk dapat mencapai keuntungan yang tinggi. Risoles ini keunggulannya dengan harga modal yang sangat murah dan dengan penghasilan yang cukup tinggi, ya, menjanjikan penghasilan yang cukup tinggi. Risoles ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, tidak hanya tidak berlevel, tidak kalangan berlevel tinggi ataupun rendah, tidak. Tapi risoles ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak, mahasiswa, anak sekolah, karyawan, serta level yang sangat tertinggi pun bisa mengkonsumsi ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan berbisnis risoles. Walaupun bahannya mudah dicari, walaupun bahannya itu murah, ya, tetapi dia tidak memakai pengawet. Maka dari itu, untuk berbisnis risoles ini tidak bisa dikonsumsi dengan jangka lama. Misalkan kita beli hari ini, tapi seminggu kemudian kita baru memakannya. Itu sebenarnya sudah tidak layak konsumsi, ya. Minimal untuk konsumsinya itu 5 hari. Maka dari itu, untuk kelemahan dalam risoles itu seperti ini. Jadi kita tidak bisa menyetok makanan risoles itu untuk hari ini dan dijual untuk seminggu kemudian. Itu kerugian yang bisa kita dapat jika kita menjual risoles ini. Yang kedua, risoles itu memang dari bahan yang sangat mudah dan murah dan menjanjikan hasil yang sangat tinggi, tetapi tidak bisa setiap hari. Kalau misalkan walaupun dalam sekali pengorderan itu bisa membalikan modal atau bisa menjanjikan hasil yang tinggi, tetapi itu tidak bisa didapatkan setiap hari. Contohnya, misal kita tuh pengen banget nih dalam sehari, misalkan 100 pieces itu bisa terjual lah gitu. Tetapi belum tentu jika kita taruh di pasar-pasar atau taruh di warung-warung 100 pieces itu bisa habis langsung dalam hari itu juga. Tidak mungkin. Itu bisa dijanjikan jika misalkan 100 pieces lah kita bisa laku dalam sehari itu jika kita dapat orderan, dan orderan itu kan tidak bisa setiap hari. Misalkan orang mengorder risoles itu dengan jumlah yang banyak, mungkin untuk acara, untuk keluarganya atau gimana, itu bisa menjanjikan. Inilah kelemahan dalam menjual risoles. Tidak semua keuntungan didapatkan setiap hari, walaupun menjanjikan hasil yang tinggi. Ikut merupakan penjualan produk kami melalui media sosial. Dan presentasi dari produk kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.